Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Islam memandang atau membahas tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atau emansipasi wanita di dalam Islam. Yang ini topik ini sebenarnya sudah banyak dibahas kan, tapi terus ada ya, apalagi di dunia barat itu yang mempertanyakan tentang hak-hak wanita. Oke. Jadi katanya kalau wanita dalam permasalahan persaksian itu dianggap setengah daripada laki-laki. Nah, ini tidak benar. Bagaimana? Mereka berdalil bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah itu surat tentang hutang, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Ya, di dalam persaksian misalkan ada seorang yang hutang kemudian orang lain mengingkari, nah ini kan butuh saksi. Ya, maka saksinya harus satu laki-laki ditambah satu laki, artinya ada dua laki-laki, itu idealnya. Namun kalau tidak ada satu laki-laki yang lain, artinya cuma satu doang yang hadir, maka bisa dihadirkan satu orang laki-laki plus dua wanita. Jadi seakan-akan di sini dua wanita itu menggantikan satu laki-laki dalam persaksian, atau dalam ringkasnya bahwa di dalam ayat ini mengisyaratkan adanya hak-hak wanita, atau wanita masih dianggap setengah daripada laki-laki dalam persaksian. Nah, hal ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Yang benar itu bahwa Islam ya adil terhadap hak-hak wanita dan sangat meninggikan martabat mereka. Dalam surat Al-Baqarah kita lihat bahwa persaksian kurang lebih ada 3 ayat yang membahas tentang persaksian laki-laki dan perempuan. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah malah Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara derajat persaksian laki-laki dengan perempuan. Faman syahida minkumus syahra, di sini falyasum. Nah, barang siapa yang telah menyaksikan, nah kan ini persaksian baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu disamakan. Walladzina yarmuna. Nah, ada kalanya juga malah dimenangkan persaksian wanita di dalam surah An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Dan orang-orang yang memfitnah para istri mereka, ya istri mereka, fasyahadatu ahlim arba syahadatin billah, maka masing-masing itu bersaksi 4 kali. Ya, ini menyamakan dua ayat tersebut. Kemudian yang ketiga nih, yang malah memenangkan persaksian wanita daripada laki-laki. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yartu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80. Maka barang siapa yang mana mereka memfitnah, melempar fitnah kepada wanita-wanita yang terjaga, tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan saksi, maka siapa yang disiksa, maka siapa yang dihukum, yaitu mereka laki-laki yang memfitnah tanpa adanya saksi. Sedangkan yang di sini dalam ayat ini dimenangkan adalah persaksian wanita, yaitu dia bersaksi bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan. Nah, jadi itu 3 ayat. Jadi bukan berarti kita hanya mengambil satu ayat saja tanpa melihat ayat-ayat yang lain. Itu tidak komprehensif di dalam melihat sebuah masalah. Kemudian selanjutnya di dalam Islam, di dalam surat ini, surat Al-Baqarah itu tentang hutang, ya yang saya sebutkan tadi, wastasyiru syahidaini min rijalikum. Nah, ini tafsir Al-Manar menerangkan di sini, yaitu Muhammad Abduh menerangkan bahwa arti daripada ayat tersebut, wastasyiru, datangkannya 2 saksi laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kenapa 2 perempuan? Nah, itu ada alasannya, mu'allal. Maka pensyariatan atau kisah di dalam ayat Al-Quran tersebut itu
itu diikuti dengan sebuah sabab musabab atau illat. Nih, wa 'allal Imam Muhammad Abdu ya anna syahadatul mar'a fil 'uqud nisfur rajul, bahwasanya syahadah persaksian perempuan di dalam akad ya, di dalam akad misalkan hutang, jual beli ya. Itu bi anna dzalika li'illatiz zaman, karena sesuai dengan konteksnya, ada illatnya, ada sebabnya kenapa harus dua perempuan, enggak satu perempuan. Fal mar'atu la takhruju lisyuhud ala uqul. Karena wanita pada zaman dahulu itu mereka tidak ya, atau jarang sekali ya untuk keluar belanja gitu, enggak kayak sekarang ini banyak orang dan juga sudah ada keamanan di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi wanita bisa memungkinkan dia untuk keluar kan. Tapi kalau konteksnya itu adalah zaman dulu masih gelap, tidak ada polisi dan lain sebagainya, tentunya wanita pada zaman tersebut terbatas untuk keluar. Dan akhirnya mereka hanya mengurusi urusan rumah tangga, sehingga mereka kalau ditanya urusan rumah tangga mereka ingat dengan betul ya. Kemudian kalau ditanya urusan dengan muamalat, akad-akad, nah itu bukan keahlian mereka pada zaman tersebut. Maka ayat tersebut itu menggambarkan, menceritakan tentang sebab kenapa harus dua wanita. Nah, di samping itu juga ada atau ya ayat lafaz setelahnya itu mengatakan ya, fatadillu ihdahuma antadillu ihdahuma fatadzakiru ihdahuma al-ukhra. Nah, itu fungsinya untuk apa? Di dalam ayat di dalam lafaz selanjutnya itu kan dikatakan fungsinya apa? Dua perempuan. Nah, ini ada ilatnya karena untuk apa? Untuk mengingatkan ya. Kali aja dia salah karena dia bukan